Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, pagi, malam untuk Bu dosen, Bu Sartini. Di sini kami kelompok PKM dengan mengambil tema PKM-nya pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk judul programnya sendiri ada sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi komputer Microsoft Office dengan Word, Excel, PowerPoint di Kelurahan Harapan Mulia. Di sini ada 5 anggota. Pertama ada saya sendiri, Galang Farul Fardian, dengan NIM 12190146. Kedua ada Fikri Aldi Afandi dengan NIM 12190131. Ketiga ada Singgi Saputro dengan NIM 12190125. Keempat ada Amasari 12190138. Dan terakhir ada Barak Soli Widayat dengan NIM 12190049. Oke, next. Untuk kata pengantarnya, di sini kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kami dapat menyelesaikan proposal ini. Proposal ini juga merupakan bentuk dalam penilaian ujian akhir semester dengan mata kuliah penelitian teknik informatika, program studi teknik informatika, Fakultas Teknik Informasi, Universitas Nusa Mandiri. Dalam melaksanakan PKM ini juga kami telah menerima banyak bimbingan, baik kritik maupun saran. Proposal ini pun juga masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan untuk pengembangan dalam pengabdian masyarakat ini juga. Oke, next. Berikut ada daftar isinya. Di sini kami membuat ada 4 bab. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Yang bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 gambaran umum masyarakat mitra, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Dan terakhir tidak lupa dengan lampiran-lampiran sebagai pendukung dalam PKM ini. Oke, next. Bab 1, Mas. Nah, di sini ada bab 1 dengan latar belakang. Kami membuat PKM pengabdian kepada masyarakat ini juga dilandaskan dengan dasar dari alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan yang harus diciptakan oleh sebuah negara. Di sini kami juga mengupayakan dan akan terus meningkatkan kualitas dari mutu SDM yang ada di bangsa Indonesia ini juga. Dengan status Provinsi DKI Jakarta yang menjadi ibu kota di Indonesia, jumlah penduduk DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan fasilitas baik dari segi teknologi maupun informasi yang diperoleh masyarakat sangat cepat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 29.118 pada wilayah Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, menurut data statistik Kelurahan Harapan Mulia. Dari banyaknya penduduk tersebut, seharusnya juga mendapat akses yang cepat juga baik teknologi maupun informasi. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa wilayah RW kumuh, khususnya RW 1 dan RW 4 di Kelurahan Harapan Mulia. Menurut data RW kumuh Kota Administrasi Jakarta Pusat tahun 2018. Dan didasarkan dari cita-cita sebuah negara yang memiliki SDM yang unggul dan juga pengembangan teknologi informasi yang sangat cepat di era industri 4.0 ini, kami membuat suatu program pengabdian kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan komputer di RPTRA Harapan Mulia, wilayah Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat. Next. Dari latar belakang tersebut, kita juga membuat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat difokuskan adalah: 1. Bagaimana mengenalkan kepada masyarakat pentingnya penguasaan teknologi informasi komputer saat ini. 2. Bagaimana sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Tujuan program ini merupakan untuk mewujudkan masyarakat di wilayah Kelurahan Harapan Mulia dapat memperoleh pendidikan atau penguasaan aplikasi komputer khususnya Microsoft Office. Untuk keluaran yang diharapkan terbentuknya suatu komunitas yang telah diberikan sosialisasi dan pelatihan dengan harapan adanya meningkatnya pengetahuan, manfaat, dan pemahaman bagi peserta akan pentingnya suatu pendidikan tentang aplikasi Microsoft Office.
hingga kedepannya dapat tercipta sumber daya manusia yang sadar akan pentingnya teknologi terkini. Dan potensi dan peluang gagasan, potensi menumbuhkan motivasi belajar akan teknologi serta keinginan anak-anak di daerah RW Kumuh, wilayah Kelurahan Harapan Mulia. Maaf, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Amasari. Selanjutnya oleh Singgi Saputro. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Singgi Saputro, NIM 12190125. Di sini saya meneruskan bab 2, gambaran umum masyarakat mitra. Pemberian sosialisasi dan pelatihan aplikasi Microsoft Office ini dapat dikatakan efektif untuk cikal bakal menunjukkan daya tarik dan minat masyarakat dalam belajar tentang dunia teknologi. Dengan adanya sosialisasi dan pelatihan ini, juga upaya dalam mencapai suatu tujuan negara, yaitu mencerdaskan setiap elemen masyarakat yang tinggal dalam wilayah Republik Indonesia dan mengimplementasikan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu mengabdi kepada masyarakat. Dengan jumlah penduduk 29.118 dari RW 9 dan 120 RT yang berada di wilayah Kelurahan Harapan Mulia, menurut data statistik penduduk dari Kelurahan Harapan Mulia terdapat 2 RW kumuh yang akan menjadi sasaran peserta pelaksanaan terhadap sosialisasi dan pelatihan yang akan diadakan pada RPTRA Harapan Mulia. Pelaksanaan kegiatan sosial juga tidak hanya untuk RW kumuh, tapi dapat juga jadi prioritas yang akan memperolehnya. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang masuk prioritas peserta pelatihan. 1. Masyarakat RW kumuh yang dapat di wilayah Kelurahan Harapan Mulia. 2. Ibu-ibu PKK yang terdapat di wilayah Kelurahan Harapan Mulia. 3. Mitra dari kelurahan seperti FKDM dan LMK. Next, Mas. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Amazari. Saya di sini Mas Hari. Saya di sini akan melanjutkan dari penjelasan Singgih di bab 3. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan dari PKM yang kami lakukan selama 3 bulan ini. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dilaksanakan di wilayah Kelurahan Harapan Mulia yang bertempat di RPTRA Harapan Mulia dengan langkah-langkah yang telah kami lakukan sebagai berikut. Di tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap persiapan dilakukan dengan memulai koordinasi dengan perangkat kelurahan. Koordinasi ini akan menjadikan pentingnya peran serta dan keterlibatan dan dukungan dari masyarakat dalam ikut sertanya dalam melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan aplikasi komputer Microsoft Office. Pada tahap persiapan ini, menjelaskan kepada perangkat kelurahan bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu sosialisasi dan pelatihan aplikasi komputer Microsoft Office. Selanjutnya, tim pengabdian juga akan menjelaskan apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Struktur organisasi dan tugas dari pengabdian serta peran perangkat kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi. Berikut adalah pembagian tugas pada kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini. Di antaranya adalah yang pertama, Lurah Harapan Mulia berperangkatnya itu mengkoordinasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan berjalan dengan baik, mengarahkan dan mengawasi jalannya kegiatan. 3. Memberikan evaluasi kepada tim pengabdian. Yang kedua adalah tim pengabdian masyarakat. Yang pertama, bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan sosialisasi dan pelatihan. 2. Mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan susunan acara, publikasi acara, peralatan dan perlengkapan, serta konsumsi dan keamanan. Yang ketiga adalah membuat laporan kegiatan mulai dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Next. Untuk tahap yang kedua itu adalah tahap pelaksanaan kegiatan. Tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang aplikasi komputer Microsoft Office yang diselenggarakan di RPTRA Harapan Mulia
menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat dilakukan selama seminggu sebelum hari pelaksanaan. Media yang digunakan untuk publikasi ini memanfaatkan sosial media. Berikut susunan acara kegiatan sosialisasi dan pelatihan tersebut. Yang pertama, dari nama kegiatan, persiapan panitia dan briefing dengan panitia acara dan tempat di Erpetra. Pembukaan itu dimulai dari MC Erpet dan bertempatkan di Erpetra Harapan Mulia. Sambutan umum dari Lurah Harapan Mulia, Bapak Muhammad Fauzi, Erpetra Harapan Mulia, dan sambutan umum Ketua Panitia PKM kami juga dari Galang Fahrul Fahrian bertempatkan di Erpetra Harapan Mulia, serta sosialisasi dan pelatihan yang kelima penanggung jawabnya dari panitia bertempatkan di Erpetra Harapan Mulia. Yang keenam, doa bersama yang ditanggung jawabkan oleh Singgih Saputro yang bertempatkan di Erpetra Harapan Mulia. Untuk penutupan ditutup oleh MC yang bertempatkan di Erpetra Harapan Mulia. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Soli. Ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Ari. Saya Soli. Saya akan sedikit membahas biaya dan jadwal kegiatan. Nah, di sini ada di poin 4.1 rekapitulasi anggaran biaya. Nah, di sini ada 3 jenis pengeluaran. Yang pertama ada kesekretariatan dan totalnya ada 1.050.000. Terus yang kedua ada konsumsi, totalnya 4.575.000. Dan yang ketiga itu ada perlengkapan, yang totalnya itu ada 405.000. Dan kalau dijumlahkan itu menjadi 6.030.000. Nah, adapun yang di poin 4.2 jadwal kegiatan. Nah, di jadwal kegiatan ini ada 5 jenis kegiatan. Yang di jenis 1 pembukaan kegiatan itu ada di bulan 1. Penanggung jawabnya itu ada MC, panitia, dan Lurah Harapan Mulia. Dan yang kedua ada sosialisasi dan pelatihan Microsoft Word. Itu di bulan 1, penanggung jawabnya itu panitia. Yang ketiga ada sosialisasi dan pelatihan Microsoft Excel. Itu ada di bulan kedua, penanggung jawab panitia. Dan yang keempat, sosialisasi dan pelatihan Microsoft PowerPoint. Itu ada di bulan ketiga, penanggung jawabnya adalah panitia. Dan yang terakhir ada penutupan kegiatan, itu di bulan ketiga. Penanggung jawaban itu ada MC, Singgih Saputro, dan Lurah Harapan Mulia. Dan ada daftar pustakanya dari Datin Jakarta 2018, data RW Kumuh. Berikut ada linknya. Selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Fikri Aldi. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Barab Soli. Di sini saya Fikri Aldi Afandi akan menjelaskan lampiran. Yang pertama ada lampiran biodata ketua dan anggota yang beranggotakan dengan ketua Galang Fahrul Fahrian. Di sini dengan anggota saya sendiri Fikri Aldi Afandi untuk lampirannya. Yang ketiga ada Singgih Saputro masih di anggota. Untuk yang keempat ada Amma Sari. Yang kelima ada Barab Soli Widayat. Nah, dan untuk lampiran ketiga ini ada justifikasi anggaran kegiatan, yaitu yang pertama ada untuk kesekretariatan untuk modul pelatihan sebanyak 35 modul dengan harga satuan 20.000 yang ditotal menjadi 700.000,
Dilanjut ada sertifikat pelatihan dengan volume yang sama 35 unit, 35 sertifikat dengan harga satuan 10.000 yang di total menjadi 350. Untuk kesekretariatan sendiri kita subtotal menjadi 1.050.000 yang dilanjut nantinya akan ada konsumsi di setiap pertemuan. Nah, di setiap pertemuan ini membutuhkan snack sebanyak 105, yang dimana satu snack itu di harga 10.000, yang di total menjadi 1.050.000. Dilanjut ada makan siang dengan volume juga sama 105, yang dimana satu makan siang itu di harga 25.000, yang di total menjadi 2.625.000. Dan dilanjut ada air mineral. Nah, ini dibutuhkan 30 dus, yang dimana satu dusnya seharga 30.000, yang di total 900.000. Dan untuk konsumsi sendiri jika di total menjadi 4.575.000. Dilanjut ada perlengkapan. Perlengkapan sendiri di sini memakai banner 2x1, yang dimana harga banner per meternya 15.000. Jika di total ya kita mendapat 30.000 karena 2 meter. Dilanjut ada plastik sampah, totalnya 5 buah plastik sampah, yang dimana satu plastik sampah harga 20.000, dan di total 100.000. Ada masker, kita butuh 5 pack, yang dimana satu packnya itu 20.000, total 100.000. Dan hand sanitizer kita butuh 5, yang dimana satu hand sanitizer itu 20.000, yang di total menjadi 100.000. Dan terakhir ada tisu untuk perlengkapan, yang dibutuhkan 5. Di setiap satu tisu itu di harganya 15.000, yang mana jika di total keseluruhan menjadi 70.000. Dan untuk perlengkapan di total menjadi 405.000, yang mana grand total dari keseluruhan untuk anggaran kegiatan itu berjumlah 6.030.000. Dan untuk lampiran keempat ada susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas. Dan untuk yang pertama ini ada dari ketua sendiri, dari Galang Fahrul, di alokasi waktu jam per minggunya 6 jam, yaitu uraian tugasnya mengawasi dan membantu pembuatan proposal sampai dengan pembagian tugas. Dan yang kedua, saya sendiri, Fikri Aldia Fandi, alokasi waktunya juga 6 jam, yang dimana uraian tugasnya bertanggung jawab pembuatan modul pelatihan. Dan yang ketiga, ada Singge Saputro, alokasi waktunya juga di 6 jam, yang mana uraian tugasnya untuk bertanggung jawab atas pelatihan Microsoft Word. Di selanjutnya ada Amma Asari, yang mana alokasi waktunya dan uraian tugasnya itu untuk bertanggung jawab atas pelatihan Microsoft Excel. Dan selanjutnya yang terakhir ada Barep Soli Widayat, yang alokasi waktunya juga sama 6 jam, yang mana bertanggung jawab atas pelatihan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini di lampiran kelima ada surat pernyataan ketua pelaksana, yang mana surat pernyataan ketua tim pelaksana ini yang menandatangani adalah ketua dari kegiatan proposal ini, yaitu Galang Fahrul Farlian. Lalu
dilanjut ada nama dosen pendamping Ibu Sartini dan perguruan tinggi Universitas Nusa Mandiri, yang mana isinya dengan ini telah menyatakan bahwa proposal PKM-PM saya dengan judul sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi komputer Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint di Kelurahan Harapan Mulia yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 adalah asli karya kami dan bukan pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bila mana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara. Demikian ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Bisa dilihat untuk surat pernyataan Ketua Pelaksana yang nanti ditandatangan materai 10.000. Oke, baik. Mungkin dari saya ini saya kembalikan ke Ketua. Oke, terima kasih Mas Aldi. Terima kasih sebelumnya untuk semua yang telah memaparkan presentasi dari proposal PKM Pengabdian Masyarakat tentang judul sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi komputer Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint di Kelurahan Harapan Mulia. Sebelumnya kami terima kasih juga untuk Bu Sartini sudah membimbing kami juga selama 1 semester ini dalam pembuatan proposal ini juga. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga proposal ini juga dapat bisa dikembangkan juga di kemudian hari dan juga terrealisasi. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.